Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum bahasa pemrograman. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai, mari kita membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang fungsi autosom dan logika. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan. Hal paling penting yang akan kalian dapatkan dengan mempelajari logika matematika adalah kemampuan dalam mengambil dan menentukan kesimpulan mana yang benar atau salah. Materi logika matematika yang akan dibahas kali ini adalah mengenai pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, kontradiksi, dua pernyataan yang ekuivalen kalimat berkontor, serta penarikan kesimpulan. Dalam praktikum ini, fungsi logika yang akan kita pakai itu fungsi if. Fungsi if merupakan fitur rumus dalam Excel yang berupa pengambilan keputusan bersyarat. Nah, ini contoh format fungsinya itu, format rumusnya itu if dalam kurung logical test value, yaitu syarat logikanya. Kemudian koma, value if true itu nilai yang akan diberikan apabila kondisi kriterianya benar. Terus koma, value if false, nah itu nilai yang akan diberikan apabila kondisinya salah. Kemudian ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini tuh digunakan untuk memanggil kembali data dari sebuah kelompok sel atau tabel yang dijadikan referensi. Ini tuh untuk mempermudah kita mencari suatu kata dalam sebuah sel gitu. Formula tersebut adalah lookup yang terbagi lagi menjadi fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada menu bar formulas untuk mencari fungsi lookup. Kemudian ini untuk rumusnya sendiri itu adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung nilai kunci, koma atau titik koma, range table, yaitu range table itu kayak berisikan data referensi untuk mengisi hasil yang diharapkan. Pastikan bahwa range yang Anda pilih tidak menyertakan judul kolomnya. Jadi cuman kayak datanya aja gitu, jangan ada judul-judulnya gitu. Kemudian koma, nomor indeks. Nomor indeks itu adalah nomor urut data dalam referensi yang akan dituliskan hasilnya. Dimulai dari kolom paling kiri pada tabel referensi tersebut dengan nomor indeks 1 dan seterusnya. Kemudian koma, tipe data. Nah, tipe data itu ada dua jenis tipe, yaitu true dan false. Kalau kita gunakan nilai true, Anda gunakan jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada range tertentu. Dan nilai false Anda akan gunakan jika menggunakan nilai data yang pasti. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke prakteknya aja di Excel. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkannya ke Excel untuk mempraktekannya bagaimana fungsi if tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada soal. Di sini kita harus mengelompokkan suatu nilai tersebut, lulus atau tidak, dan mengelompokkan nilai tersebut dengan keterangan A, B, atau C. Di soal ini kita diharuskan, di soal ini syaratnya itu jika nilainya lebih dari 60 maka dia lulus. Jika kurang dari 60 maka tidak lulus. Kemudian di sini juga kita mengelompokkan nilai A itu lebih dari sama dengan 80, nilai B di antara 61 sampai 80, kemudian nilai C itu kurang dari 60. Nah, caranya itu seperti ini. Kita klik, masukkan fungsinya sama dengan if. Teman-teman klik tab. Kemudian kita masukkan kriterianya, syarat kriterianya. Kita tinggal klik
C4, atau bisa diketik saja C4. Kemudian masukkan syaratnya lebih dari 60. Berarti lebih dari 60. Koma. Nah, di sini masukkan value if true. Nilai jika benarnya. Input jika nilai tersebut benar. Jika nilainya 60, maka kita masukkan teks lulus. Nah, untuk masukkan teks, kita menggunakan dulu tanda kutip. Kemudian kita ketik lulus. Lulus. Tanda kutip lagi. Koma. Nah, kemudian value if false. Nah, ini jika dan hasil yang jika nilainya salah. Nah, kalau misalkan nggak memenuhi syarat, nggak 60 gitu, maka kita masukkan tidak lulus. Tanda kutip lagi. Tanda kutip. Kemudian tutup kurung. Nah, nilainya kan 75, berarti dia di atas 60, maka hasilnya itu lulus. Tinggal kita drag ini kotak hijau di kanan bawah untuk menerapin rumus tersebut ke sel yang lain juga. Nah, ini hasilnya. Dia 60. Tidak lulus karena di sininya lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Nih, contoh kita masukkan di sini misalkan nilainya 40, kan dia kurang dari 60, maka harusnya dia nilainya tidak lulus. Tidak lulus. Begitu, itu untuk yang simpelnya. Kemudian kita ingin mengelompokkan nilai-nilai tersebut menjadi nilai A, B, dan C. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan dulu rumusnya. If, tinggal klik tab, masukin kriteria. Ini dulu kriteria. Tinggal kita klik nilainya C4. Nah, di sini kita masukin kriteria jika lebih dari sama dengan. Berarti lebih dari sama dengan 80. Nah, jika nilai lebih dari sama dengan 80, koma, nah masukin nilai jika benarnya. Jika nilainya lebih dari sama dengan 80 itu. Jika masukin kutip lagi, nilainya A. Kutip lagi, koma. Nah, ini sekarang kita masukkan jika nilainya salah, atau artinya itu jika nilainya tidak lebih dari sama dengan 80. Maka hasilnya itu ya berarti kita ke logika yang selanjutnya. If lagi. Nah, kita masukin ke logika selanjutnya. If. Nah, di sini kita akan memasukin nilai di antara 61 dan 80. Nah, di sini akan menggunakan fungsi logika N. Apa itu fungsi logika N itu? Itu untuk kriteria yang lebih dari satu. Dan fungsi N itu saya contohkan aja langsung ya. Misalkan if N, kita klik N, mencet klik tab, tinggal ketik tab. Kemudian masuk. Nah, ini di N itu kita suruh masukin lagi logikanya. Jika kita logika lebih dari satu, kita bisa gunakan N dan atau OR. Nanti saya jelaskan apa itu perbedaannya N sama OR. Ini N, logika 1, masukin nilainya C4, lebih dari di antara 61 sampai 80, berarti lebih dari 61, lebih dari 61, koma.
Nah, di sini bacaannya logika 2, berarti syarat keduanya apa? Ketika kita klik lagi nilainya C4 kurang dari 80. Kan di antara 61 sampai 80 berarti lebih dari 61 kurang dari 80. Nah, tinggal kita tutup kurung. Tinggal klik koma jika benar. Nah, kalau misalkan fungsi n ini itu jika benarnya itu jika syarat keduanya ini masuk gitu. Jika misalkan salah satu saja tidak masuk, maka dia akan masuknya ke jika salah, kalau if false. Kalau misalkan fungsi or itu jika salah satu saja sudah benar logikanya, maka nilainya benar. Kalau n itu harus semuanya, semua yang kita masukin logikanya itu benar, baru dia akan muncul nilainya, akan muncul di value if true. Koma, kemudian masukin nilainya b, kutip, tanda kutip, terus koma. Nah, jika salah, maka kalau misalkan ini logika yang ini salah, maka kita buat if lagi. Jika nilainya kurang dari 61, jika nilainya kurang dari 61, maka jika benar gak usah ya, ini bisa langsung aja, kita bisa langsung. Misalkan jika syarat pertama ini yang lebih dari C4 lebih dari 80 A benar, maka kalau salah kita langsung masuk ke syarat yang ini, yang masukin nilai B. Nah, kalau tinggal salah, kalau misalkan kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka jika salah ini langsung aja kita bisa masukin nilai C. Nah, gitu. Nah, 40. Nah, kan keluar nilainya C karena dia dikurang dari 60. Tinggal kita drag ini untuk mengcopy semua rumusnya. Nah, teman-teman bisa lihat nilai 89 hasilnya A. Nah, coba kita masukin nilai B. Nilai B itu di antara 61 sampai 80, berarti 70. Kita ketik 70, maka nilainya B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Soalnya sama saja seperti yang tadi, masih menggunakan fungsi if, cuman ini agak lebih banyak syaratnya. Soalnya itu kita harus mengelompokkan berat jenis tersebut berdasarkan berat satuan, kemudian juga mengelompokkan berdasarkan kuat tekan. Nah, ini input-input yang kita masukkan: beton ringan, normal, beton berat. Seperti tadi contohnya, tinggal kita masukkan sama dengan if, masukin logika pertama, syarat pertama, di sini jika beton berat lebih dari 2500, maka syarat yang pertama adalah C4 lebih dari 2500, koma, masukkan jika syaratnya benar, maka kita masukkan beton berat.
Jangan lupa kutipnya untuk memasukkan teks. Koma. Nah, jika salah, maka kita lanjut ke logika yang kedua. Logika yang kedua itu, if itu memasukkan beton normal yang nilainya di antara 2200 sampai 2500. Sama seperti tadi, kita gunakan fungsi n karena ada lebih dari dua syarat n, klik tab, lebih dari 2200, lebih dari 2200 sampai dengan syarat keduanya itu kan kurang dari 2500. Klik C4, kurang dari sama dengan 2500. Tutup kurung. Nah, tidak, kita klik koma. Nah, kita sekarang jika syaratnya benar, maka kita masukkan beton normal. Teks beton normal. Tanda kutip. Nah, jika salah, kita ke logika selanjutnya. If, nah, logika selanjutnya itu jika nilainya kurang dari 1900. Sebenarnya teman-teman juga bisa langsung, jika semua di antara dua ini nih, jika syarat yang pertama ini 2500 benar, salah, maka pindah ke syarat kedua. Jika syarat kedua salah, maka hasilnya pastikan yang enggak ada di antara dua syarat ini, maka kita bisa masukkan aja beton ringan. Beton ringan. Nah, seperti ini bisa. Atau jika misalkan atau kita juga bisa menggunakan if lagi. Nah, jika misalkan baru kita klik, baru misalkan kurang dari 1000, kurang dari sama dengan 1900. Nah, jika benarnya itu, maka kita masukkan beton ringan. Jika salah, nah kalau salah kita misalkan mau masukkan, misalkan nggak masuk dari semua logika tersebut, kita bisa masukkan error, misalkan gitu, error. Sip. Nah, ini kenapa? Karena kurang tutup kurung apa-apa, nanti bisa langsung dibetulkan sama misalnya langsung. Tulisannya O-nya dulu ya. Nah, nanti otomatis bisa langsung ditambah otomatis oleh Excel-nya kurungnya. Kita drag. Ini kenapa error? Kita cek. Nah, dia itu nggak masuk di antara syarat-syarat ini. Kan di sini syaratnya itu kurang dari 1900, dia beton ringan. Ini di atas 1902. Nah, ini juga di antara nggak masuk di beton normal juga, karena kalau beton normal itu harus di antara 2200, minimal 2200, dia 1902. Maka dia nggak masuk ke ini.
ke salah satu kelompok ini, maka error. Kemudian lanjut, yang ini juga sama saja seperti tadi. Jika yang pertama masukin, nah ini yang kuat tekan. Di sini syarat pertamanya itu lebih dari sama dengan 41. Lebih dari sama dengan 41. Nah, jika syaratnya benar, maka kita masukkan, jangan lupa kutip, masukkan kalimat beton mutu tinggi. Beton mutu tinggi. Kutip, jangan lupa. Nah, jika salah, kita lanjut ke syarat ke kriteria yang kedua, ke syarat yang kedua, maksudnya ke logika yang kedua. Nah, yang kedua itu kita masukin betul sedang di antara 21 sampai 40. Sama seperti tadi, kita gunakan N untuk lebih dari 2 kriteria. Tab, masukin logika 1, yaitu lebih dari 21 sampai kan 40. Berarti lebih dari 21 kurang dari 40. Lebih dari 21. Lebih dari mana nih? Lebih dari 21. Nah, koma ke syarat kedua kurang dari 40. Di antara 21 sampai 40 kurang dari 40. 40. Tutup kurung. Koma. Nah, jika benar maka kita masukin kalimat beton betit lagi. Beton mutu sedang. Tutup kutip. Kemudian koma. Jika salah, berarti if lagi. Jika salah, maka kita masukin lagi syarat yang kriteria yang ini terakhir. Jika nilainya kurang dari 20 MPa, maka ini kan nggak bisa diklik, kita bisa aja ketik langsung di sini. D, selnya itu ada di D4. Ketik aja D4. Syaratnya kurang dari 20. Kurang dari 20, maka jika benar itu kita masukin bahwa dia itu masuk ke dalam beton mutu rendah. Beton mutu rendah. Aduh, sorry. Ada yang caps lock, ada yang enggak. Sama aja lah. Kutip. Nah, jika salah bebas. Misalkan kita mau masukin, kalau salah strip dong bisa gitu. Tinggal kita enter aja. Tutup kurung, tinggal enter aja. Nah, nggak apa-apa, ini lanjutin aja. Ini karena cuma kurang-kurung, bisa dibenerin sama Excelnya sendiri. Nah, kurang dari dia 18 kurang dari 20 berarti betul rendah, benar kan? Nah, kita copy ke bawah rumusnya. Nah, dia 40 nih. 40 itu harusnya kan dia masuknya ke butuh sedang. Kenapa di sini strip? Karena nah di sini itu dia kurang dari 40. Berarti kalau kurang dari 40 itu 40-nya nggak masuk. Kalau pengen 40-nya masuk, berarti tinggal kita set sama dengan, maka nilai 40-nya itu masuk juga ke sini. 21 juga, nanti kalau misalkan 21 gak bakal ketemu nih, karena kurang dari 21. Kita sama dengan juga, nanti biar si nilai 21-nya juga masuk. Kita enter. Nah, masuk. Oke. Itu aja sih penggunaan if. Mudah kan? Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, gunanya kan tadi itu dijelaskan bahwa kalau VLOOKUP atau HLOOKUP itu buat nyari suatu data.
di suatu tabel. Kalau VLOOKUP itu nilai tinjauannya yang kita bisa cari itu dengan indeks itu kolom. Kalau VLOOKUP itu baris. Dijelaskan seperti ini. Misalkan nilai tinjauannya, misalkan kita mau nyari ini ya, butuh beton K100, itu butuh semennya berapa atau pasirnya berapa gitu, misalkan kerikilnya airnya berapa gitu. Kita gak usah, misalkan datanya banyak nih ya, datanya banyak, itu kan bakal ini sangat susah sekali dicarinya. Nah, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Contohnya, kita misalkan mau nyari mutu beton K100, itu semennya berapa. Kita tinggal tulis, misalkan kita tulis K100 gitu ya, nilai tinjauannya. Nah, kita masukin sini ke kolom sel yang buat untuk mencari semennya itu berapa, sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian di sini ininya nilai tinjauannya itu kita masukin nilai tinjauannya. Kita mau nyari mutu beton yang K100-nya itu, kemudian koma, kemudian tabel array. Kita apa sih sebutnya tuh, kita blok semua ini ya tabelnya, tapi jangan sama judulnya, jangan bablas kayak gini, kita setabelnya aja. Kemudian koma lagi, nomor indeks, kolom nomor indeksnya, karena ini VLOOKUP maka kita harus cari nilai indeks, nomor indeksnya itu di kolom. Misalkan semen, kita nyarinya kan semen, berarti set 1 2, semen itu ada di kolom nomor 2, 1 2, berarti semen itu ada di kolom kedua, koma. Nah, kemudian kita di sini gunakan false karena untuk nilai yang pasti-pasti aja. Kalau nggak pasti nanti biar kalau misalkan nggak nilainya salah kan jelas gitu. Klik tab aja di sini. Nah, begitu tinggal tutup kurung, enter. Nah, benar kan? Di sini untuk mutu beton K100 semennya itu 247 kg. Nah, terus kemudian pasir ini nggak bisa didrag gini aja ya. Soalnya kalau misalkan di drag, nah ntarnya si tabelnya itu ikut turun juga. Nah, gimana caranya? Sama seperti di pertemuan pertama sudah dijelaskan, itu menggunakan $, atau bisa tinggal Anda klik aja F4 di keyboard. Nih, misalkan gini, kita udah mengcopy rumusnya. Nah, di sini tabel arraynya itu kita selnya itu kita klik F4. Nah, nanti ada dolarnya sama yang G14 juga. Nah, ini untuk mengunci jika kita mendrag ke bawah rumusnya. Kemudian sama nilai tinjauannya juga kita drag. Kalau misalkan kita nggak kunci, maka nanti akan turun ke bawah juga ininya. Nah, kayak gini. Nah, coba kita cek. Nah, kan udah kita drag, maka semua keluar nilai. Nah, untuk yang pasir kan dia beda kolom. Dia semen itu kolom 2, pasir itu ada 1 2 3. Pasir ke kolom ketiga, cuma tinggal ganti ini aja. 3. Kok nilai kolomnya aja. Nilai nomor indeksnya aja. Kemudian yang kerikil kita ganti. Kerikil itu ada di kolom ke-4. Sama WC rasio juga itu ada di kolom ke-5. Woi. Oke. Nah, untuk HLOOKUP ya yang bedanya cuman ini aja ya. Buat menjauh nomor indeksnya itu dia di baris bukan di kolom. Sama seperti tadi, kalau misalkan kita mau cari mutu beton K150, semennya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya berapa. Kalau misalkan bentuk tabelnya gini nih, ini bisa menggunakan HLOOKUP. Caranya sama dengan HLOOKUP, tab,
Terus kita masukin nilai tinjauannya. Kita mau cari K100 beton K150. Tinggal diklik aja selnya. Tapi kita menulis K150 di situ. Kemudian koma table array. Kita blok tabelnya. Kemudian nomor indeksnya. Nah, di sini kita hitungnya, tadi kan kita hitungnya yang di kolom, sekarang barisnya karena lookup. Nah, di sini semen itu ada di baris kedua, berarti kita ketik 2, koma, terus kita klik false untuk nilai yang pasti saja. Nah, jangan lupa biar nggak beda 2 kali, kita kunci yang nilai tinjauannya dengan klik F4. Atau bisa tulis $, selnya itu M misalkan, terus dolar lagi 17. Kalau misalkan nggak bisa F4. Kemudian yang tabelnya juga kita kunci. Nah, dengan klik F4 di selnya. Kita enter. Nah, ketemukan. Misalkan semen K150 itu butuh semennya 200 itu. Untuk semen itu butuh 259 tuh, 259 benar. Nah, terus kita tarik aja rumusnya, copy. Nah, untuk pasir itu ada di baris ketiga. Nah, baris ketiga berarti tinggal ganti ini aja 3. Terus kerikil ada di baris keempat, tinggal ganti nomor indeksnya aja 4. Air 5. Terus ratio itu ada ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 6. Nah, tuh 0,72. Nah, itu untuk memudahkan kita untuk mencari suatu nilai di tabel yang sangat banyak. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk tutorial untuk materi fungsi logika dan autosom ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Jika ada yang kurang, bisa ditanyakan kepada asisten praktikumnya masing-masing. Oke, sampai jumpa kembali ke praktikum selanjutnya. Semangat terus. Jangan lupa untuk deadline dan tugasnya. Oke, see you.